Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik Sistem Kurs Valuta Asing dengan dosen pengampu Ibu Mega Tunjung Hapsari. Berikut perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Pertama yakni Muhammad Zaki Farhani, kedua Maizura Septian, ketiga Muhammad Khairul Umam, keempat Nurin Diana, dan yang terakhir Riza Akmalia Hidayah. Berikut penjelasan dari kelompok kami. A. Sejarah Sistem Moneter Internasional. International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara di dunia terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an, ketika hegemoni Inggris yang berlangsung terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Padahal dari jumlah produksi tersebut, Inggris sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari setengah yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris Raya juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimilikinya semasa periode 1870 sampai 1913 yang merupakan terbesar di dunia. Kekuatan finansial Inggris ini kemudian membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan berstandar emas. Sistem keuangan dengan standar emas ini mulai dilakukan sejak 1875. Sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Momentum inilah yang mengawali terbentuknya sejarah pasar mata uang dunia sekaligus sistem moneter internasional. Jaringan keuangan yang berlangsung antar negara-negara secara luas inilah yang membuat para ahli pantas menyebutnya sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System atau IMS. B. Faktor-faktor penentu nilai tukar. 1. Tingkat inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri maupun faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. 2. Kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang tersebut. Berbagai contoh adalah kebijakan tersebut adalah upaya pemerintahan dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional serta mengintervensi pasar uang. 3. Perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Pihak bank lebih memilih mendapatkan pinjaman murah di pasar uang asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan tempat mata uang asing pada pasar kredit domestik jika tingkat bunganya yang lebih tinggi. 4. Aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing.
Jika saldo pembayaran pasif, hal ini akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik, sehingga debitur akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. Dampak dari neraca pembayaran diukur terhadap nilai tukar yang sudah ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. Pembatasan impor, perubahan tarif, kuota perdagangan, dan subsidi akan mempengaruhi neraca perdagangan. 5. Ekspektasi. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi nilai tukar pada falas adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang bisa berefek di kemudian hari. Sebagai contoh, berita tentang meningkatnya inflasi Amerika Serikat yang bisa menyebabkan pedagang falas menjual mata uang dolarnya, karena nilai mata uang dolar bisa menjadi menurun di masa depan, sehingga hal tersebut akan menekan nilai tukar mata uang dolar di dalam pasar falas secara otomatis. C. Mekanisme dan transaksi valuta asing. Pasar valuta asing merupakan jenis perdagangan yang memperdagangkan mata uang sebuah negara terhadap mata uang negara lain. Valuta asing juga sangat diperlukan untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Penerimaan pembayaran dari penduduk negara lain menciptakan penawaran valuta asing. Dalam penawaran pasar valuta asing ada 3 istilah penting yang biasa digunakan, yaitu kurs jual, kurs beli, dan spread. Jual beli valuta asing terjadi pada pasar khusus, yaitu bursa valuta asing, di mana penentu kurs valuta asing dalam keadaan pasar bebas dibentuk oleh interaksi terhadap valuta asing tersebut. Lembaga yang diizinkan menjual atau membeli valuta asing yaitu bank devisa, money changers, dan makelar valuta asing. Transaksi di pasar valuta asing bisa dilakukan 2 arah pengembalian keuntungan. Pihak-pihak yang membutuhkan valuta asing yaitu 1. Importir barang dan jasa. 2. Investor dalam negeri yang membutuhkan valuta asing untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat beberapa transaksi. 3. Debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk memenuhi kewajibannya. 4. Wisatawan dan pemerintah.